Saya M. Tambarta Sitepu, usia 32 tahun, tempat tinggal di Asrama Tarutung, Unit 123 Raja Wali. Nama saya Enda Ari Utari Beru Sembiring, usia 31 tahun, tinggal di asrama juga, di Asrama Tarutung, sama satu rumah sama suami. Di tahun 2021 kami insem di Jalan Pemuda. Cuman belum rezeki, belum berhasil inseminasinya. Testimoni Instagram gitu kan, lewat-lewat sering kan, karena terlalu rindunya dengan buah hati ini, jadi sering lihat bayi tabung, IVF, inseminasi gitu-gitu. Kemudian setelah diperiksa, saya ceritakan sama dokter Hilma, iya saya sempat juga dok inseminasi, tapi dengan PCOS. Kasusnya PCOS, telur saya itu kecil-kecil, kan saya bilang. Oh ya udah Bu, bisa kalau PCOS. Selagi Ibu masih bisa halangan, itu masih bisa Bu. Dibilang dokternya harus turun berat badan dulu. Jadi di bulan 6 itu panjang lah ceritanya, dari bulan 6 sampai ke bulan 10 itu proses diet dulu. Diet sambil mematangkan sel telur gitu kan. Turunlah dari 78 ke 65 berat badan saya. Ya ikutin dokter lah kan, aerobik pagi, sorenya lari. Udah gitu, ya udah dimatangkan sel telurnya. Dimatangkan sel telurnya, sambil dimatangkan sel telur, sambil saya olahraga, udah dimasukkan gitu, ada 9 ya dah. 9 embrio, 4-nya excellent, 5-nya good. Jadi kemudian setelah bulan 10 itu kami tanam. Bulan 10 tanggal 5 penanaman ET. Ya udah kami masukkan 2, good excellent 1, good 1. Ya udah itu yang jadi. Tanam 2 jadi 3 gitu. Itulah makanya berterima kasih kali lah sama dokter Hilma, udah dibantu dengan sabar kan. Dokter Hilma orangnya sabar, perhatian kan, semuanya dituruti lah. Dari mulai makan telur 9 butir satu hari, kemudian cek darah juga banyak. Cek darah dari awal, suami istri gitu ya, cek darah lengkap. Sebelum memulai itu cek darah lengkap di bulan 6. Bisa nggak ini diambil sel telurnya gitu, dicek lagi. Pokoknya dari awal, pokoknya banyak lah cek darahnya, lengkap lah. Apa yang dokter Hilma suruh kami buat gitu. Apa yang dokter Hilma bilang kami buat, gitu aja. Menyarankan ibu untuk ke HFC itu berarti dokter Angel atau ibu cari-cari juga? Saya cari-cari juga, karena di dokter Angel ini nggak kami lanjutkan. Karena gitu. Saya kan tahun 2021 kan ke Papua, buru-buru nih mau berangkat penugasan ke Papua. Nah jadi setelah saya pulang dari Papua 2022, istri kan saya tinggal. Nah 1,5 tahun saya di Papua menjalankan tugas kan begitu. Jadi saya bilang sama istri, ya udah kalau kita memang mau lanjut lagi, cari aja dokter yang lain. Mana tahu rezeki kita bukan sama dokter Angel. Enggak, dokter Binarwan. Kan lebih nyaman kayaknya ndak kalau perempuan, sama-sama perempuan kayak gitu kan. Jadi ya udah sama dokter Hilma gitu. Buat titik ibu untuk bangkit lagi mau program IVF itu tadi apa? Ya itu tadi, karena merindukan seorang buah hati gitu loh. Apalagi sering ditinggal suami. Iya, sering ditinggal tugas, kesepian saya di rumah. Terus nanti kalau kumpul-kumpul mereka bawa anak gitu kan, saya sendirian gitu. Jadi kok sedih kali gitu rasanya, kosong hati ini gitu kan. Jadi ya udah, kayak mana lah supaya mau suami ini tadi, saya paksa gitu, saya bujuk kan, ayo Landa berobat, sedih loh belum punya anak gitu kan. Yang lain gendongnya anak semua kumpul, saya sendiri, saya bilang kayak gitu. Kayak mana lah yang belum punya anak ini sedihnya, saya bilang kayak gitu. Ya kalau yang sedih dek dibilang katanya kan, kita nanti tua pun sendirinya katanya kan. Iya, masalah tua sendiri itu
memang udah dari atasnya kayak gitu. Ndah, maksudku itu yang penting adalah anak kita gitu, kawan kita yang mendoakan kita nanti, kayak gitu. Saya coba inseminasi udah gagal Kak, saya coba lagi bayi tabung kayak gitu, yang kayak mana lah berhasilnya. Ya udah alhamdulillah lah, dikasih sama Allah lewat perpanjangan tangan Dokter Hilma, dikasihlah kami 3 buah hati tadi itu yang kembar itu triplet. Setelah ET kan bed rest kami di sini 3 hari. Setelah ET bed rest 3 hari, kami pulang balik ke kos karena nggak boleh sama Dokter Hilma langsung balik ke Binjai, jauh kali Bu perjalanan. Ibu harus bed rest katanya kan, bed rest ringan lah. Setelah hasil beta HCG 2 hari kemudian kan hasil flek dia, jadi kami balik lagi ke rumah sakit. Fleknya itu yang segar, darah segar kayak pendarahan, bukan yang flek kayak ini implantasi tadi, kayak yang coklat tadi. Jadi Dokter Hilma panik, saya panik, saya hubungi Dokter Hilma, udah Bu langsung aja ke IGD katanya kayak gitu. Nah kayak mana ini Dok, hasil beta HCG saya 450, dokter bilang ini bagus, besar, udah pasti positif, tapi 2 hari kemudian ngeflek kayak gini Dok, saya bilang kayak gitu kan. Itu bukan flek Bu, itu darah segar katanya kan. Jadi saya takut juga. Udah Bu langsung aja ke IGD, jadi malam lah kami ke IGD jam 10. Setelah ke IGD disuruhlah rawat inap. Nah, selama proses rawat inap itu adalah kami di sini 5 hari, disuntik anti pendarahan, disuntik pokoknya penguat rahim, semualah, segala tindakan dokter itu kami ikuti semua. Setelah itu cek detak jantung, baru dari hasil USG transvaginanya detak jantungnya ada 3 Bu katanya. Wih langsunglah senanglah kami, karena sebelumnya udah putus asa kan, udahlah deh udah pendarahan kayak gitu, apa nggak diulang lagi aja katanya. Dia pun udah pasrah, karena udah pendarahan. Sama Dokter Hilma, iya, apakah tidak bisa Dok diulangi lagi? Jangan dulu Pak, ini kan belum pasti, belum tentu jatuh katanya. Ini kan udah 2 hari udah bersih darahnya kata Dokter Hilma, nanti aja tunggu hasil USG katanya kayak gitu. Iya Dok, karena udah pening kepala saya ini Dok, masa kayak gini lagi kayak gitu, udah gagal insem, masa pendarahan waktu bayi tabung udah dinyatakan positif kayak gitu, karena beta HCG-nya kan 450. Terus ya udah keluar dari rumah sakit, kelang 2 hari, dicek dicek kantong, ada 2 kantongnya, kemudian detak jantungnya ada 3. Ini ya Pak 3, langsung alhamdulillah, nggak nyangka gitu 3 kan. Jadi seneng lah gitu, jadi terobatilah hati bapaknya ini yang udah putus asa dia kan. Di kos kami kayak mana itu Yanda, masih ada nggak dia ya, masih ada nggak dia ya, kayak gitulah, kayak gitu aja pembahasan kami tiap malam, masih ada nggak dia ya, masih ada nggak dia ya. Tapi kan udah nggak ini lagi, nggak berdarah lagi, masih ada dia mungkin, ku bilang kayak gitu kan. Iya nggak tahulah kita, ini udahlah hasil USG aja yang menentukan katanya. Alhamdulillah pas dicek USG ada 3 lah detak jantungnya. Pertama dimain-main suster juga kan, katanya kayak gitu kan. Kami pun jadi takut, kenapa sus 3 ini kayaknya Kak. Langsung seneng gitu kan. Iya aku bilang kayak gitu, bahagia lah, jadi terobati lah yang pendarahan 2 hari itu. Berterima kasih kepada Dokter Hilma, kemudian tim HFC, kemudian tim suster, pokoknya semualah yang telah membantu kami mendapatkan anak yang kami inginkan. Semoga sehat selalu untuk Dokter Hilma, panjang umur, sehat dan berlimpah ruah lah seluruh berkah yang ada di dunia ini untuk Dokter Hilma yang sudah membantu kami. Sampai 10 berapa program HFC Pak? 10. Kalau ada 20, jangan 10-20 pun bisa. Kalau ada 20-20, jangan kan 10-20-20. Ya kan 100 pun bisa 100. Bisa.